turun di desa-desa untuk wilayah Cigombong? Sampai saat ini udah berapa pintu yang turun? Kalau masalah bantuan-bantuannya ini nampaknya hampir semua pintu sudah masuk. Yang terakhir ini hari kemarin pada hari Sabtu dan Minggu nampak di desa-desa ini ada pembagian pendistribusian berupa sembako yang pada saat itu diarahkan oleh Bank Mandiri, penunjukan agen dan sebagainya oleh teman-teman TKSK, dan alhamdulillah agen-agennya adalah agen warga desa itu sendiri. Sesuai dengan kemauan kami di Pangkobincam, Komunikasi Pembina Kecamatan, bahwa ekonomi ini harus bergerak oleh orang desa itu sendiri dan di dalam desa itu sendiri, sehingga agennya pun harus orang desa itu sendiri. Untuk kecemburuan sosial bisa diatasi ya Pak ya, bagi warga yang tidak menerima atau mendapatkan? Ya, sebetulnya begini. Jadi kepala desa sebetulnya punya diskresi sekarang sesuai dengan arahan dari BPKP Provinsi Jawa Barat dan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Kejaksaan Negeri Cibinong. Jadi apabila ada warga yang dianggap tidak layak untuk menerima bantuan, maka warga tersebut yang intinya mampu bisa diajak untuk bermusyawarah, diarahkan supaya ada rasa kepedulian kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya yang lebih tidak layak dari dia, dan intinya harus dengan dasar musyawarah. Seperti apa sih yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu Pak? Yang berhak intinya kan ada sisi ketentuan-ketentuan yang paling utama kan mereka yang terdampak COVID ini, satu misalnya ada yang benar-benar miskin, dua ada yang miskin baru yang disebut dengan misbar. Misalnya dia kena PHK tiba-tiba, nah itu kan miskin baru. Tetapi ada juga yang disebut jamilah, jatuh miskin lagi. Ya, setelah miskin, terdampak COVID, jatuh miskin lagi. Jadi jamilah istilah saya begitu. Seandainya pendataan dilakukan oleh RT RW dan didominasi oleh pihak keluarga dari RT RW itu sendiri Pak? Kami sudah ingatkan kepada semua pihak, jangan sekali-kali mencoba ada KKR. Nah KKR dalam hal ini harusnya tidak menerima jadi menerima karena ada kekerabatan. Nah itu yang kami larang, kecuali kalau memang walaupun dia punya kerabat tetapi memang tidak mampu, ya tidak dipersoalkan. Asal jelas tidak mampu sesuai dengan kriteria tersebut. Dan begini Bu, data ini kan dilakukan berdasarkan musyawarah desa. Musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh para ketua RT, ketua RW, BPD, LPM dan aparatur desa. Jadi disitulah letaknya musyawarah desa inilah yang menjadi acuan. Nah ketika ada persoalan double penerima, misalnya dari BLT dia dapat, terdaftar, kemudian dari BNPT dia terdaftar, maka yang digugurkan yang BLT. Kenapa BLT digugurkan, bisa dialihkan? Karena itu kan internal di warga desa. Sementara BNPT ini kan datanya dari pusat yang susah untuk diubah begitu kan. Jadi untuk teman-teman saya, kepala desa sampai ke tingkat RT, saya berpesan pertama, lakukan apa yang diamanahkan oleh pemerintah kepada saudara-saudara kami ini, dilakukan dengan amanah dan tepat sasaran. Nah jika ada sebuah persoalan di lapangan berdasarkan pengamatan para ketua RT, ketua RW dan para kepala desa, ada warga yang semestinya tidak dibantu karena hidupnya masih sudah layak, maka lakukan permusyawarahan untuk mencapai kesepakatan. Jadi kepala desa jangan sungkan-sungkan untuk memanggil saudara-saudara kita yang mampu tapi mendapat bantuan, ya diarahkan, digugah lah, disentuh hatinya. Jadi jangan seenaknya kepala desa main